Why are treatment so expensive? Di episode kali ini yang pertama saya akan bahas mengenai cool sculpting. Jadi banyak yang nanya sama saya, dok, itu treatmentnya kan cuma dijepit-jepit doang. Kenapa sih mahal banget? Jadi untuk teman-teman yang belum tahu apa itu cool sculpt, saya jelaskan sedikit ya. Jadi cool sculpting adalah salah satu alat untuk pembentukan badan di mana lemak pasien itu dijepit dengan alat yang berbasis tenaga dingin atau kita panggilnya itu cryolipolysis. Jadi setelah dijepit dengan alat tersebut, lemak yang mau kita treat itu akan hancur atau apoptosis dengan sendirinya dan butuh waktu kurang lebih 3 bulan untuk dihancurkan lalu dikeluarkan secara perlahan dari badan. Pertanyaannya adalah kenapa cool sculpting itu mahal? Jadi cryolipolysis itu selain cool sculpting, ada banyak contoh-contoh cryolipolysis lainnya. Salah satunya yang kita pakai di klinik Maharis juga adalah namanya crystal cryolipolysis. Nah, for comparison sake, saya akan ajak teman-teman untuk membandingkan antara kedua alat ini. Oke, di sini kita ada Dr. Devina dan Dr. Audrey. Dengan kedua alat yang saya janji mau dibahas tadi, cool sculpting dan crystal cryolipo, beserta dengan berbagai macam jenis headpiece yang kita punya di sini yang cukup lengkap ya, docs. Oke, jadi mungkin boleh dijelaskan kenapa sih dok yang ini cool sculpting itu jauh lebih mahal dibanding crystal cryolipo. Please bear in mind that we in Maharis Clinic and Clinic Novotropo we have both of these devices. Jadi nggak ada gunanya juga ya kalau kita menjatuhkan satu alat dan dibandingkan yang lainnya. So this is meant to be an objective discussion explaining why cool sculpt is mahal banget. Jadi yang pertama, cool sculpting itu memang yang the first cryolipolysis yang ada di dunia udah di-approve oleh FDA. Jadi sebagai pioneer, memang dia biasanya sebagai pioneer memang untuk pricing lebih mahal ya, gitu dibandingkan second generation yang lainnya. Lalu kalau untuk cool sculpting dia punya pengaman. Jadi misalkan saat kita tempelkan mesinnya, alatnya itu tidak menempel sempurna ke tubuh, dia ke-detect kalau ternyata penempelannya itu nggak sempurna. Maupun suhunya kan harus dicapai sampai minus 10 derajat. Kalau tidak bisa tercapai, dia juga akan error. Jadi semuanya akan ter-detect di layar sini. I see. Oke. Bagaimana dengan kristal? Oke, kalau yang kristal sebenarnya tekniknya sama, tetap cryolipolysis juga. Cuma kita untuk kristal ini butuh pemantauannya manual. Jadi kita harus ngecek apakah dia vakumnya itu udah pas, kemudian suhunya juga itu harus kita pantau secara manual. Oke. Lalu di samping dari itu, kalau pengerjaannya sendiri itu sama nggak dok? Pengerjaannya kurang lebih sama ya. Waktunya juga kurang lebih sama karena cool sculpting pun sekarang udah ada generasi terbaru dan cepat 35 menit. Oke. Terus mungkin perbedaannya ini dok juga aplikatornya. Jadi vakumnya. Oke. Jadi kalau cool sculpting tuh lebih banyak, lebih variatif. Itu bisa dilihat di sini. Sedangkan kalau kristal Lebih terbatas untuk handpiece-nya, nggak sebanyak dengan cool sculpting. Jadi kristal ini ada 2 handpiece. Hanya ada 2 atau ada lebih? dia ada banyak juga handpiece-nya, cuma memang tidak sebanyak cool sculpting. Oke. Nah, yang banyak handpiece yang berbeda ini adalah maksudnya handpiece yang bisa di custom ya. Jadi contoh kalau kita mau menjepit bagian yang rada banyak lemaknya atau lebih besar, kita bisa menggunakan handpiece yang ini. Lalu bagian yang lebih kecil kita bisa menggunakan handpiece yang ini dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai yang lebih kecil lagi yang khusus untuk double chin. Iya, yang mini. Oke. Handpiece antara cool sculpting dan kristal. Nah, jadi kalau ini ada handpiece-nya cool sculpting itu punya handpiece yang cool max namanya. Ini aplikatornya besar banget, jadi untuk lemak area kulit bawah tuh semua langsung tercakup dalam satu kali pengerjaan. Gitu. Sedangkan yang ini kristal. Yang kristal ini handpiece-nya yang ruby. Ini dia nggak sebesar yang cool max. Jadi untuk daerah perut biasanya mungkin butuh 2 kali jepit. Kita contohkan ya, ini contohnya adalah pakai yang cool sculpting yang cool max. Jadi area lemak kulit bawah ini biasanya cukup banyak. Ini dalam satu kali jepitan saja. Nah, kita bisa lihat ya. Semuanya itu sudah terjepit, semuanya tervakum dari kiri sampai kanan. Gitu. Jadi cukup satu kali pengerjaan aja, satu kali vakum langsung semuanya area itu tervakum. Kalau yang kristal untuk daerah perut sini biasanya butuh 2 kali jepit. Di sebelah kanan, kemudian baru berikutnya setelah selesai
cycle berikutnya di sebelah kiri gitu. Oke, jadi teman-teman juga harus tahu pada saat membeli treatment ini, satu jepitan itu not all cycles are created equal ya. Jadi ada yang satu jepitan itu sebesar ini, ada yang satu jepitan itu sebesar kristal ini. Jadi, Dr. Devina, kan banyak yang nanya juga nih, kalau CoolSculpt itu kan sebenarnya cukup mudah dan cukup simpel, tinggal jepit-jepit aja di lemak. Jadi kenapa harus dikerjakan di klinik yang terpercaya? Iya, jadi kelihatannya gampang ya, tinggal ada lemak kita jepit aja pakai yang cocok, yang mana. Padahal nggak segampang itu. Jadi pertama tuh kita harus assess secara badan keseluruhan. Misalkan kita mau buat bentuk badan yang hourglass, berarti lemak area mana yang harus kita hilangkan. Lalu juga nggak semua area itu bisa dengan aplikator manapun. Contohnya adalah seperti area paha luar ini. Jadi kalau kita lihat area sini, paha luar ini kan cenderung susah untuk divakum ya. Dan terdapat nerve di area sini yang nyambung sampai ke telapak kaki. Kalau kita salah menggunakan aplikator, contohnya itu pernah kejadian juga di salah satu pasien, cuman bukan dikerjakan di sini. Ini ceritanya pasien konsultasi. Jadi dikerjakannya adalah dengan menggunakan CoolSculpting yang vakum. Jadi pasien ini pasca pekerjaan CoolSculpting di provider lain, lalu datang untuk konsultasi dengan Dr. Devina? Iya, karena setelah CoolSculpting itu dia merasa kesemutan dari ujung kaki atas sampai ke telapak kaki bawah. Oke. Itu kenapa tuh masalahnya? Itu biasa adalah nerve yang terkena. Jadi CoolSculpting itu kan dia freezing semua area yang dia vakum. Nah, mungkin ada nerve yang ikut kena sehingga ada swelling di area sana. Kalau ada seperti itu biasanya akan ada berasa kesemutan yang menjalar. Oke. Indikasi dari nerve yang terkena. Jadi itu sebenarnya boleh dibilang menggunakan aplikator atau jepitan yang tidak tepat di area tersebut. Betul. Jadi bukan salah mesinnya, tapi salah dari aplikator yang kurang tepat pemilihannya. Jadi biasa kalau untuk paha luar seperti ini kita menggunakan aplikator lain yang bukan tipe vakum. Oh, boleh lihat nggak contohnya seperti apa? Oh, oke. Jadi di samping dari semua aplikator-aplikator ini ada aplikator tambahan lagi. Ini namanya Cool Smooth. Oke. Jadi boleh dikasih contoh nggak Dr. Devina tadi aplikator yang kalau salah jepit itu bisa jadi menjadi kesemutan terus, itu sebenarnya aplikator yang seperti apa? Nah, jadi ini adalah aplikator lainnya. Jadi aplikator si Cool Smooth. Kalau kita bandingkan dengan aplikator yang lain, ini kan semua tipenya vakum ya. Tipenya menyedot lemak sampai masuk ke sini. Sedangkan kali ini adalah kita tempelkan yang di area sini treatmentnya, di area yang mau kita kerjakan. Biasanya itu di paha luar. Karena paha luar itu kan lemaknya tipenya beda ya dengan area lainnya. Jadi di area paha luar ini jangan yang vakum karena itu bisa menyebabkan kesemutan terus. Yeah. Oke. So the skill of your doctor and the skill of your therapist itu it matters a lot ya pada saat pengerjaan ini. Itulah pentingnya, makanya kita semua di Maharis Klinik itu sudah ada pelatihan khusus untuk CoolSculpting. Jadi nggak cuma asal jepit aja. Oke. Ada yang mau ditambahkan Dr. Audrey? Oke, selain itu untuk pasien juga pasti privacy itu salah satu faktor yang memberikan kenapa kita mau di sini ya. Soalnya kayak CoolSculpting ini kan biasanya di area-area yang lebih private. Selain itu kita biasanya pakai gel juga, jadi akan lebih lengket pasiennya. Nah, jadi kita di sini ngasih satu ruangan khusus untuk pasien yang mau CoolSculpting. Ruangannya private, hanya sendiri, terus ada TV, serta ada kamar mandi juga. Kamar mandi, penting Iya, ini. penting banget. Jadi pasien setelah treatment bisa langsung mandi. Jadi bersih ya. Iya. Selain itu ada kaca juga yang full body. Jadi buat assessment kita dengan dokter dan untuk pasien juga melihat sendiri proporsi tubuhnya. Kemudian selain itu kita juga ada 2 alat CoolSculpting. Jadi bisa melakukan treatmentnya simultan. Oke. Bisa lebih menghemat waktu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Audrey, terima kasih Dr. Devina. Thank you. Jadi walaupun treatmentnya itu terlihat simple, kesimpulannya sebagai bisnis atau klinik owner untuk menjalankan suatu alat CoolSculpting ada beberapa hal yang butuh kita pertimbangkan secara finansial. Satu adalah investasi alat di awal. Lalu 2 adalah pulsa yang terus terpotong dan harus terus-terusan dibayarkan ke supplier setiap kali alat tersebut dijalankan.
Ketiga adalah biaya training yang harus kita investasikan kepada staf medis, dokter, dan terapis yang melakukan treatment tersebut. Keempat adalah maintenance yang sering sekali terjadi dan harus terus di-maintain untuk alat tersebut bisa tetap jalan secara baik dan tanpa technical problem. Operasional klinik untuk memastikan ruangan tempat kalian melaksanakan treatment tersebut itu adalah bersih dan aman dan nyaman. Lalu yang terakhir, of course, the clinic owners need to make some money off the. Pertanyaannya adalah, adakah hal yang dapat dilakukan untuk reduce the cost? Jadi sebenarnya gini, mungkin kalau untuk reduce the cost of CoolSculpting, teman-teman pernah dengar yang namanya economy of scale. Pada saat kita belanja yang lebih besar atau paket yang lebih banyak, itu harganya akan lebih murah. Kenapa demikian? Karena pada saat kita as clinic owner membayarkan pulsa-pulsa tersebut kepada supplier, mereka pun melakukan tiering pricing yang sama. Ketika kita purchase lebih banyak, maka harga yang kita bayarkan dari segi modal itu akan lebih sedikit. So when you are purchasing a bigger package, you can get a cheaper price because we are able to get a cheaper price from our supplier. Economy of scale, very simple. Dan yang kedua adalah get the right assessment. Karena pada saat teman-teman datang, mungkin dalam pemikiran kalian, oh saya akan butuh 20-30 cycle of CoolSculpting. Not necessarily. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti penyuntikan atau mesoterapi. Itu bisa untuk mendebulk fat yang cukup besar, dikecilkan terlebih dahulu seiring teman-teman jaga pola makan dan olahraga, healthy lifestyle dan sebagainya, dan mengecilkan tubuh kalian sampai ke tahap dimana you feel like it's so difficult to get your ideal body shape, and then that's the right time for the CoolSculpting to enter. Pada saat teman-teman membeli paket CoolSculpting at this stage, it will be cheaper because you will use less pulsa, dan juga the treatment will become more effective because you have a smaller fat bulk to reduce. Dan ini adalah biasanya fat bulk yang susah untuk dihilangkan hanya dengan pengaturan pola diet dan pola olahraga. Jadi there are things that we can do to minimize your cost in getting the ideal body shape. The conclusion, talk to us, talk to your doctors, not necessarily us, your trusted doctors, and they will make the most excellent and suitable recommendation for you. Jadi mudah-mudahan vlog hari ini membantu untuk menjawab why is CoolSculpting so expensive. Sampai bertemu di episode selanjutnya.